يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sayyidil atqiya wal awliya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazaa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama yang masya Allah malam hari ini banyak sekali berhadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf ulun kada banyak batakan larang-larang biar berataan, namun kada mengurangi rasa takdim ulun lawan biar semuanya, khususnya kepada guru yang membaca manaqib tadi, Guru Anwar, juga datang orang tua kita yang masya Allah beliau sudah keliling di Kalimantan. Ada ayahanda Ustaz Afgan, Guru Fakhruddin, yang masya Allah malam hari ini Allah mempertemukan kembali ulun dengan beliau. Kita doakan para habaib, para syaraif, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang berhadir, segenap para panitia haul akbar yang ulun hormati, hadirin hadirat yang semuanya ulun muliakan. Mudah-mudahan berataan yang hadir mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul ada di dalam masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mengikuti rangkaian Haul Akbar Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani, juga haul para wali-wali yang lain. Dan tentunya ini semua tidak lepas daripada keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya salawat dan salam selalu kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikut beliau ila akhir tuhuri wal ayyam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kawakah lagi mimpi jaringan sama-sama jaringan apa? Jaringan. Hadirin sekalian yang Allah hormati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berbagai macam jenis. Ada yang Allah jadikan yang kita kenal namanya dengan para malaikat, yang di dalam Aqidatul Awam disifatkan malaikat wal malakul ladzi bila hafal ada hafal apa Aqidatul Awam ada ubis hafal apa hafal lah nang abdul bismillahirrahmanirrahim itu ada hafal kan? Ya Allah, cuma 57 bait itu syair yang berisi ilmu tauhid yang wajib kita ketahui berataan biar hafal gitu. Di dalam kitab Lawami'ul Ilham disebutkan bila hafal Aqidatul Awam nyaman masuk surga. Arti nyaman masuk surga selalu dapat bimbingan sehingga mudah jalannya menuju surga. Bukan berarti bila hafal Aqidatul Awam langsung masuk surga, kadang lagi bersembahyangan. Itu ngarannya mahal gitu. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Itu kan sifatnya malaikat. Malaikat itu kada bisi abah, kada bisi umah, kada bisa makan, kada bisa minum, kada bisa kuring. Itu malaikat. Ini salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Dan kita akan membahas malaikat. Lalu ada lagi Allah menciptakan dari jenis jin. Dari jenis jin dan kawan-kawannya. Entah itu syaitan, iblis, bosnya, induknya. Ada jin, tapi jin sama kita. Ada yang Islam, ada yang kafir. Jin itu dibanding dengan kita manusia, tabungas kita Pak. Jauh bungas kita. Bukan itu muka mana nakut. Ada dari ringgit mukanya biar. Biar mensuah tatamu. Ada jin, kurangnya rendah banget. Kerdil, tangannya panjang, tapi orangnya baikan bener orangnya biar. Muhanya mana nakut, sangar, orangnya rendah, tangan panjang, muha dari ringgit. Ada, tapi baikan orangnya. Bila pian bisa memandirinya, kadang-kadang diberinya hadiah. Oh, pegang tangan, plak aja balabu, amas 2 kilo. Jujuran, biar hendak ada tetamunya. Sangguplah tetamunya. Pada sanggup ada ini jadi jin, ada bangsa jin. Ada lagi Allah ciptakan hewan. Ini udah bagal kan? Hewan ini rata-rata bungol berada. Kecuali yang paling terkenal pintar kancil, dilanduk bersama ini kawan. Kancil ini biasanya pintar. Hanya bila manusia karena hitungan kancil, pintar akalnya, pintar benar.
ada makhluk yang Allah ciptakan paling mulia, paling sempurna dari makhluk yang lain, yaitu jenisnya dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia ini Allah jadikan berpangkat-pangkat. Paling tinggi pangkat di antara manusia derajatnya para nabi dan rasul. Lalu ke bawah dari para nabi dan rasul ada para aulia dan ulama. Nah, malam hari ini kita berkumpul ada di tempat ini mengingat akan haulnya aulia dan ulama. Orang yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak makhluknya, Allah Ta'ala pilih Bubuhan Sidin jadi wali. Allah itu ada menyembunyikan berbagai macam di antara para hambanya ini. Ada Allah menyembunyikan keridhoannya pada kebaikan yang sedikit. Ada Allah menyembunyikan kemurkaannya pada maksiat yang sedikit. Ada Allah menyembunyikan wali-walinya di tengah-tengah orang-orang awam biasa. Ini Allah berpilihan. Dan ketika Allah menghendaki orang itu jadi wali, siapapun kadang-kadang kau melarangnya. Bahkan siapapun yang ditakdirkan oleh Allah jadi wali, mau latar belakangnya seperti apapun, kadang mustahil. Semuanya bisa dijadikan oleh Allah jadi wali. Termasuk yang kita hauli pada malam hari ini, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau dipilih oleh Allah jadi wali besar, namanya dikenal di jagat raya sebagai Sultanul Aulia, presidennya para wali. Masyhur Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi biar kada bingung dengar Syekh Abdul Qadir Jilani jadi wali. Kenapa? Karena memang sidin bujur-bujur. Mulai untuk ilmunya, amalnya, mujahadahnya bujur-bujur, sehingga beliau mendapatkan itu keadaan. Kada mustahil. Tapi ada yang wali nang takajud jadi wali. Ada timbul oleh kejutan jadi wali, ada. Soalnya biar dengar kisahnya. Orang takajud jadi wali. Kisahnya itu di zaman Al-Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus. Habib Abu Bakar Adni saat itu memegang jabatan wali kutub. Bubuhan sidinnya bisi anak kutub, sidinnya kutub, bisi abah kutub, bisi kai kutub, datu kutub. Jadi kutub bin kutub bin kutub bin kutub. Itu orang negeri. Dia sampai ke kita kutub-kutuban. Kutub-kutuban itu ya antak-antakan. Jadi kekadar itu kutub-kutuban namanya. Siang ke malam itu kutub-kutuban ada jelas. Zaman beliau ketika beliau tahajud jam 2-an malam, tiba-tiba jendela terbuka, terbuka. Masuklah wali-wali yang memegang penjuru barat, penjuru timur, penjuru utara, penjuru selatan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Laporan di belahan bumi anu esok ada wali yang meninggal. Ada wali yang meninggal dunia saat ini, bukan esok. Saat ini ada wali yang meninggal dunia. Kira-kira siapa yang mengganti wali tersebut? Kan sidin kutubnya, presidennya. Nambah empat ini dari utara, dari selatan, barat, timur, kumpul melaporkan kejadian itu. Yang memegang ini siapa? Karena ada jumlah wali itu nang kada boleh kurang jumlahnya. Jaka 40 ekor wali itu jumlahnya, mati seekor harus dilantik lagi supaya genap 40. Nang tahu itu urusannya urusan wali-wali. Kita ada tapi mau urusin yang itu. Lalu bayar wali itu meninggal, lapor kepada presiden oleh wali lain. Presidennya wali. Siapa gantinya? Kabalujuran malam itu rumahnya Habib Abu Bakar Adni dinaiki maling. Maling salah naik, tak naik ke rumah tuan guru. Dikiranya tuan guru banyak penduit sama, saja sebujur.
Abu Bakar Ad-Dani itu pian dalam sejarahnya disebut pakaiannya mewah. Pakaian beliau tuh pakaian paling mewah. Kuda yang ditunggang Sidin, kuda paling mahal. Kuda paling mahal pada zaman itu. Beliau turun daripada kuda karena pernah menjejak tanah. Khadamnya itu kemana-mana membawa karpet habang, diambil karpet habang. Karena pernah jejak tanah, mewah kehidupan beliau. Ketika beliau sudah dapat laporan itu, siapa yang menggantinya? Langsung Sidin menunjuk, penggantinya sudah ada. Gimana penggantinya? Buah jam sih. Saya maling tadi membantah, hendak mencutan Sidin terhadap Subahia. Membantah maling kalau pas membantah harus terkejut di wali. Itu ya Sidin penggantinya sudah ada untuk membantah di situ. Di sini keluar sini. Iya beb, ampun beb, ampun beb, ampun. Akan usah ampun, nikah mana kan jadi wali. Iya beb, ada bapak langsung jadi wali. Ayo maling takajud jadi wali. Itu berkat menaiki rumah orang wali. Akhirnya maling jadi wali. Ada juga ada takajud jadi orang sugih berkat mencultan sandal guru. Ada juga. Ini kan dia jadi wali pak, cuma takajud jadi orang sugih. Orang ini miskin banget hidup. Pas tolak ke masjid, ada orang bermajelis, dibawa ke masjid. Sandal tuan guru yang paling haram, dicontan oleh maling. Sandal tuan guru, rupanya hadam ini lengah, kada menjaga sandal tuan guru. Akhirnya sandal itu dicontan oleh maling. Guru hendak puling mencari sandal deda. Loga doa isi ya Allah ya Rabbi, siapa yang mencontan sandal ulun sugihakan lakas-lakas. Kabul doa guru tadi. Setahun kemudian maling jadi orang sugih. Lalu kemudian maling itu datang kepada tuan guru, ulun datang ke sini minta rela karena setahun yang lalu ulun mencontan sandal pian. Ulun datang ke sini hendak mengganti berapa harganya sandal pian bahari. Berkat mencontan sandal pian ulun jadi orang sugih. Alhamdulillah juga. Nah, ini jangan diamalkan. Ini kisah aja yang adalah, tapi jangan diamalkan. Ini tak melujur, malingnya nasib mujur. Kenapa nasib mujur? Tacuntan sandal tuan guru, tak ada penjarikan. Iya, tacuntan sandal guru nampak mamanya, tahu maka tahu. Bisa bacakan musim dua saibe, bahaya. Habis kulit rumah bengai awak patek. Pokoknya di sini Allahumma ahlim ya Allah binasakan orang yang mencontan sandal ulun habis dah. Ada karuan gurih, tapi ini tak menunjuk tuan gurunya yang masya Allah. Sabar sidin aku juga boleh kena sandal. Ya anak murid kena pintar, orangnya guru kena sandal ujuki guru. Tuh. Di guru yang sandal boleh kasihan doa kasih ya Allah memencutan mudahan lakas sugih. Nah, cuman diingatkan jangan diamalkan. Ya ini bukan diamalkan dulu ya. Ampun guru Bahrudin Jamil dulu tuh. Sandal sini taat sandal dulu. Gaya guru. Itu jangan diamalkan lah, jangan diamalkan. Nah ini kisah orang takajud jadi wali gara-gara mencultan di rumah orang wali pas akhirnya jadi wali. Ini jangan juga diamalkan lah, jangan juga diamalkan kisah kira timbul kira biar naik ke rumah orang wali mencultan harapan dan jadi wali. Usia kan ini kemenujuran bener ya kisahnya deh. Ada orang wali yang latar belakangnya penjahat. Ada seperti siapa? Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini bahari induk perampok. Bosnya perampok. Perampok di mana-mana bosnya Fudail bin Iyad. Pas Allah Ta'ala menghendaki Sidin jadi orang baik, Allah berikan beliau dapat taubat. Wasababu taubatihi ishku jariyatin. Penyebab taubatnya Imam Fudail bin Iyad karena sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Nah ini hebatnya wanita nih Pak. Wanita ini bisa merubah segala-galanya, bisa membutakan mata Anda. Inilah para wanita.
kecantikannya bisa menghipnotis dunia Anda, seakan-akan Anda memiliki dunia cuma berdua, orang lain tersingkir berdaan. Ini binian, makhluk yang lemah tetapi bisa merasakan. Lamahannya juga namanya, tapi bisa merasakan ya Pak. Ini binian. Fudail bin Iyad, orangnya itu penjahat, induk perampok, tapi bisa tobat gara-gara binian. Ternyata waktu beliau jatuh cinta kepada bini itu tadi, disasak sidin binian tuh kemana-mana. Ini lakiannya menyasar biniannya, biar hendaklah amalan supaya disasak binian. Hendaklah lakian amalan supaya disasak binian. Hendak kakak kan? Hendak kakak kan? Hendak ada? Amalannya cari akan tahi ayam paling di karudung binian. Itu pasti biar disasaknya. Karena ulun tadi nyambat amalan sasak binian. Disasak binian pasti gara-gara biar mau palitinya tahi ayam. Tapi itu lelucon. Tapi ada yang asli, bukan dalam kitab mujarrobat. Kitab mujarrobat Melayu itu ada menulis isim bodoh. Isim bodoh. Bodoh bahasa Arab lain, bodoh lawan bahasa kita. Bodoh bahasa kita seru orang manusia. Bodoh. Badal wawha bodoh. Bodoh. Bodoh bahasa Arab artinya nama Allah yang bisa berubah rasa benci menjadi cinta. Itu bodoh. Bacakan isim bodoh lan binian Pak. Caranya, belum sekali aja bacalah, tangkap baik-baik. Bacaannya kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bodoh. Belum lagi. Percaya lalu. Aja udah lucu. Belum lagi ada ini dulu. Serius Bu, di serius. Ada melincaan kan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wuduh. La ilaha illallah 20 kali. Dari Bismillahirrahmanirrahim, wuduh la ilaha illallah 20 kali. Selesai biar baca 20, tiupakan kabinirnya. Asa gair biar meniupakan langsung bisa melewati barokok. Sambil biar berhiup rokok, baca itu 20 kali, kukusnya tiupakan kayaknya. Bilanya tahiyat, insya Allah ya. Insya Allah siang kau jadi kenangan, malam kau jadi impian. Tarik makan mau kuring videonya. Nah, itu isi bodoh dan itu bujuran ada dalam kitab mujarrobat. Aku nih guru-guru mana percaya. Silahkan diamalkan semuanya. Ajas hukum jami'an. Monggo. Silahkan diamalkan uraopo. Oke, ojo kesusu. Tahu lah artinya ojo kesusu. Jangan terburu-buru atau ojo kesusu. Bahasa Banjar ojo kesusu mau kan? Ojo kesusu. Tapi ini dipakai baik-baik, latihanlah. Belum dari itu dipakai baik-baik. Jangan biar memakai itu untuk mempermainkan wanita. Belum dari itu. Amun hendak menambahi ayuha. Amun untuk mempermainkan wanita, belum tidak setuju. Tapi kalau ingin menambah istri 2, 3 sampai 4, belum sangat setuju. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah bibinian yang baik 2, 3, 4. Dengar loh 2, 3, 4. Ini udah pertama.
Amun ikam merasa takutan kada kawa adil cukup seikong aja. Mun kiraan takutan kada kawa adil. Mun dikira-kira kawa adil bagus 2, 3, 4. Banyak istri banyak rezeki. Banyak anak punya rezeki. Kada mau anak dulu kada berbini. Coba biar bayangkan, itu di Quran iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jikalau kalian fakir bawa kawin jadi sugih, itu hanya singkong. Kalau kawin 2 tambah sugih, kawin 3 tambah sugih, kawin 4 tambah sugih, banyak anak tambah sugih lagi. Yakin kan ada? Belum yakin. Yakin belum? Makanya belum berjuang. Halal kada poligami itu? Halal apa lagi? Jakanya selingkuh kah? Ada juga dipermasalahkan. Itu nama pacaran sih kejakan tanah timur. Pacaran, dia orang nikah dipersoalkan, aneh buat dia. Kira-kira pian setuju apa ada? Akhir zaman dimulai banyak binian sedikit lakian. Kata Rasulullah min alamatis sa'ah yaksuran nisa wa yakillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Banyak binian sedikit lakian, bandingannya 1 banding 50. Binian 50, lakian seiko. Mun pian makaras tatap laki pian badan babini seiko. Sisanya ke 50 itu siapa pakai. Makanya Bu, ayolah, marilah mulai malam hari ini buka hati Anda. Mari kita bekerja sama untuk menstabilkan alam semesta. Aku udah jawab. Kawan guru aku naik aja. Nang dipalarkan biar tenang aja. Dan dipalarkan tenang Pak. Tidak rela cintanya terbagi. Cinta itu harus dibagi gue. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada sesama, cinta kepada bini, cinta kepada keluarga, kan terbagi. Harus dibagi cinta. Duit, kenapa kata bagi? Banyak bini, banyak rezeki. Hari, seminggu 7 hari, kawan aja 3,5. Jadi lah dipalarkan dia kenapa? Nah, memalarkan rasa tabul perlu biar sadari gue. Jaga pengunggas barangnya kita. Minta maaf lah, seputih-putihnya kurang, nangin itu tatap apa itu aneh-aneh. Ayo Bo, siap berbagi. Berbagi itu indah Bo. Hidup itu sangat indah kalau bisa berbagi. Siap berbagi Bo. Luar panas. Inilah ini wahai para netizen yang ada di YouTube Inti Sabilul Anwar dan Mas Streaming, perlu Anda ketahui ini binian Pembegis. Binian kampung Pembegis ini kampung asli Kaluar. Jan asli Kaluar. Di sini Hintalo banyak banjir. Ini ulun ceramah di kampung sendiri malam hari ini. Tapi orangnya karena mau berbagi. Keras
karas juga tulir tak kayak di kalua sama bener-bener bibitian dia bila urusan pembagian kayak itu pasti gak mau aneh juga. Coba buka pikiran biar, buka hati biar, pakai kepala dingin bu. Coba pikirkan baik-baik, alangkah bahagianya suami pian kalau pian rela yang ambil lagi. Bahagia bu. Aku raja Allah. Kayak ini jadilah. Amun pian kada setuju lagi pian nambah lagi. Amun guru kalau nambah akor kada. Akor. Ada pun tipe kayak udah di tipe setia juga. Setiap tikungan ada. Allahu Akbar, kemana layaknya nih? Kembalikan ke kisah Fudail bin Iyad. Gara-gara jatuh cinta lawan binian, binian tadi diiringi sidin. Pas binian itu masuk ke sebelah tembok, ke sebelah dinding. Lalu terdengar orang membaca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Orang baca ayat itu pun bahasa kitanya, oi orang nang beriman, apabila lagi Tuhan mohon takutan lawan Tuhan, apabila ada khusyuk lawan Allah, apabila bahasanya tuh model kayak itu. Fudail bin Iyad mendengar ayat itu tadi langsung menggetar awak, menggetar mana? Menggetar. Sawah kan menggetar. Belum dah hari menggetar ini pemulaan ceramah. Mikrofon digel. Mikrofon digel. Isin mengikuti tatap digel. Dari pemulaan ceramah sampai bibir ini bergerak sorangan. Nah, bibir. Tuh ma'arif nanti tatap bergerak aja. Dari ini apa lagi? Ini santai. Ada bergundul bicara mas santai. Allah. Apalagi ada tembaga. Menggetar, Fudail bin Iyad. Kebayang menggetar, siup, pingsan. Siup sidin. Tapi siupnya kau kebantir, pingsan. Bisa ada orang pingsan tuh kebantir. Mata kada kau membuka untuk kau aja ucap sambil siup sidin ucap ya Rab qadaan, ya Rab qadaan. Wahai Tuhanku, sungguh sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Ulun akan takut kepada Dia. Ulun akan khusyuk kepada Dia. Mulai hari itu sidin bertobat, ampih merampok, bertobat, sehabis-habis tobat, tobatnya diterima Allah. Beliau mencari guru, kemudian beliau mendapatkan tetal wali. Bahari asalnya jadi perampok. Dan orang nak dipilih Allah Ta'ala. Jadi jangan kita bisa penjahat berkekawanan. Hanya penjahat kayak ini ada bencangan mati bakar amat. Belum tahu usianya boleh pas. Laju pada seorang jalannya. Bisa kayak itu biar makanya jangan menghina orang jahat. Doakan bila melihat orang kada baik, doakan. Ya Allah mudah-mudahan dia sadar itu orang. Ada lagi wali yang latar belakangnya itu penjahat juga. Namanya Utbatul Ulam. Utbatul Ulam. Utbah karan sidin, tapi digelar Al-Ulam. Utbah kakana begisah. Karena Al-Ghulam itu nisbat cangkalnya sidin beribadat, walaupun awak tuha tapi cangkal beribadat. Jadi Utbatul Ghulam. Bahari sidin misalnya mau mainan, mau nantilah mainan judi. Bahari orang main judi bertangga ya lah. Bahari main judi padam. Bila datang bunyi toy, polisi menimba kikir kehendak selalu dua dalam tangga mana-mana bahan. Adalah kalau bisa mendatang ajur ke laut. Apa ada mati bagai lagi. Bahari orang mainan barang tangga. Wah ini mainan di mana? Di HP, judi online.
haram, sekali haram tetap haram. Judi itu irama, menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan, bohong. Teman-teman ngantuk teman-teman. Bohong kata irama. Walaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, bohong. Judi itu menjanjikan kemenangan, bohong. Judi itu menjadikan kekayaan, bohong. Bohong itu. Dan Allah memang mengharamkan judi. Diharamkan sudah. Jangan main judi lah, wahai anak-anak muda. Sadarkan diri Anda. Jangan Anda terlena ikut-ikutan judi online. Kasihan, apalagi Anda tidak memiliki mata pencaharian yang memadai. Duit minta berkuitan, hari-hari di mainan, bungal. Kuitan bakal lepas mencari mantan. Ada loh orang mantan kita. Mantan, katanya mantan buat. Astagfirullahaladzim. Di kalau mantan, bahasa orang Banjar manure. Oh, mantan, manure. Apa bahasanya? Karet, menyadap karet. Itu bahasa kaluannya mantan. Lain mantan. Mantannya apa nama mantannya? Berarti menurut gendah kan? Kuitan lapah mencari seorang pintar kuitan bawa main judi online. Ada pintar. Allah Ta'ala mengharamkan itu pasti akan menolaknya. Cari aja gawian nyata-nyata halal itu berkat. Itu pasti ada. Selama kita ingin, dalam hati kita berkeinginan mencari yang halal, Allah akan berikan jalan kita menuju kepada yang halal. Jangan sampai kita berucap baik dalam hati, kayak ini aja hidup di dunia lapahnya. Jangankan mencari yang halal, nah haram kecuyuh. Jangan, itu bisikan syaitan kita. Bisikan syaitan. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengari. Banyak orang mengkafir, cari nah haram jauh, kalau kita halal, jangan didengari, itu kada wujud. Itu bisikan syaitan. Jangan main judi lah. Dah kembali kisah sifat betul ulang. Main judi mau, mabok bisa, macam-macam maksiat bisa digawe sidin. Tapi kemudian beliau diberi hidayah oleh Allah. Tobat. Ketika sidin bertobat, maka sidin meminta kepada Allah 3 perkara. Doanya kurang lebih kayak ini doanya. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni bil fahmi wal hifdhi hatta ahfadha kullama sami'tu minal ulumi wal Qur'an. Ya Allah, jika pian sudah menerima taubat ulun, pian sudah mengampuni dosa ulun, maka ulun minta muliakanlah ulun dengan cepat menghafal ilmu-ilmu dan Al-Quran. Ternyata doa beliau ini diijabah oleh Allah. Setelah beliau tobat, beliau dasar bujur bila hadir mendengarkan ilmu, sekali mendengar langsung berikir. Mendengar Quran, sekali mendengar langsung berikir. Berarti itu tanda tobatnya diterima oleh Allah. Lalu yang kedua, beliau meminta, Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni bi husni sawt hatta anna kulla man sami'a qiraati yazdadu riqqatan fi qalbihi
wa in kana qasiyal qalb. Ya Allah, kalau biar sudah menerima tobat ulun, mengampuni dosa ulun, muliakanlah ulun dengan suara yang merdu. Suara merdu, sehingga suara ulun yang merdu ini bisa melemahkan hati orang yang paling keras. Sekeras-kerasnya hati manusia, ya Allah, bila mendengar ulun bacaan, lamah hatinya. Ketika sidin sudah tobat, dikabulkan oleh Allah. Bila sidin membaca Quran, orang yang paling keras hatinya kayak apa aja, tobat kepada Allah berkat mendengar suara sidin. Suara betul bulat. Suara merdu itu hadiah dari Allah. Kedatanganlah suara kita merdu. Ada. Suara merdu itu syukuri benar, wahai para qori, munsyid nang ahli penyair. Syukuri bila biar diisi suara haram, karena keberadaan orang suara haram. Ada suara kayak kumbang dalam butul, kayak kumbang menampung kayu, ada. Makanya mun kawa-kawa nang adzan itu suara haram, nang kata haram kalah aja, bukan mana nanti kan dah. Mun ada tanda haram, kayaknya dulu kita nang kata haram. Idza wujidal ma'u batalat tayammum. Bila sudah didapat banyu, batal tayammum. Mun penyebabnya karena ada banyu. Mun penyebabnya karena garing paksa. Eta paksa mau kada mau dan lagi dah haram mau kada mau kada haram tampil. Namun ada haram hari Jumat itu nanti tampilankan. Suaranya menggelegar, lantang, nyaring, lagunya pas pula, merdu, bagus itu ada. Lagu Nahawanka di bawah adzan itu. Di adzan beberapa lagu Nahawan di bawah bagus, syahdu lagunya berisi bahagia, ada sedih-sedih sedikit. Bagus lagu Nahawan. Kayak bagus aja lagunya. Kalau contoh apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bujurlah korek lagu Nahwan. Apa korek itu dah? Bujur gak ada lagu Nahwan? Korek biar bujur ada. Mancang di sini. Lagu Nahwan bagus. Jangan lagu itu beberapa asal rasok aja dulu aja. Mau asal rasok sih lagu si malakama buat-buatnya ke adzan kayak apa? Kawan likur si malakama ke adzan. Kawan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Rasok ada. Rasok. Hayya 'alal falah. Mana ada lah adzan gitu, awak aja lah pakai kental tambung lagi. Hanya nyarek lagu itu. Kita lagu si malakama aja lah adzan. Ada baik untuk diulang lagu maulid gitu, jangan apa gerigitan dalam. Ada lagu suara tamu, ulun suara tamu, orang baca maulid gitu, makanya ulun disahakan. Lagunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rabbi Bapakna berbuatnya lagu itu. Rabbi fanfa'na bibarakatihi. Apa Nabi katakan? Camuk maulid dirinya. Lagunya bagus-bagus, nah dan suaranya merdu, itu mantap benar biar. Kalau suara kayak kita nih ya bener kayak kumbang menampung kayu. Ini kayak kita ada suara ya lah. Hayya 'alas shalah. Ini kayak kumbang menampung kayu. Kita mau suara kayak itu kayak suara naharat aja gitu. Kalau mau ngalih bukan mendengar. Ngalih orang mendengar suara gitu. Suara naharat aja gitu. Ini ulun kan apa hina adalah ini je ulun
dilawan suara anak apalagi wah ini kori-kori nama ngaji di tiga itu ya lagunya variasinya macam-macam. Adalah ahli getar kayak Syamsuri Firdaus itu getarannya getarannya itu haram. Itu kan kalau diulang asli itu baunya betul mulai dalam parut. Kalau kami di Kalimantan Selatan, Masya Allah punya kori kebanggaan yang mengharumkan benua Kalimantan Selatan. Ia juara terus tingkat provinsi kah, bahkan tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Tadi inya juara 3 di Malaysia. Itu Adinda Muhammad Rizqan. Itu getarannya gaya banget itu. Saudara itu getar mengeriak pinggir orang. Ampun sidin asli. Orang dituruti itu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah Ta'ala. Luar biasa. Guru Mahmud toh, Guru Mahmud Balikpapan. Biasalah biar di YouTube Guru Mahmud, nama ngaji benar Guru Din sama Rinda aja. Nah itu suara itu asli bawaan beliau kata dari rekayasa. Nyaman benar binatang maka sini pakai kiroat kamulah. Pakai kiroat bila baca himo kan gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan ramai kan gitu. Kiraat gitu kan. Muhammad itu awal kisah lagi itu licin gitu. Bahari dah. Luar biasa itu gurunya para qari juga. Suara haram itu dari Tuhan. Pas Batul Ghulam bertobat sidin minta dari ulun suara yang merdu supaya orang bila mendengar suara ulun langsung hatinya lamah. Bagus kok hubungan qari penyahiran disinang berdoa dan itu juga supaya suara-suara itu bila didengar orang-orang karindaman jatuh cinta bahkan menggetarkan isi hati orang. Lalu beliau meminta yang ketiga dikabulkan jua apa doa sidin. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni birrizqil halal warzuqni min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Ya Allah, amun biar sudah nerima taubat ulun, biar sudah mengampuni dosa ulun, muliakanlah ulun dengan rajaki nang halal, baik nang kawa ulun prediksi maupun nang kada dikira-kira. Ternyata bujur Ibas Sidin bertobat sugih Sidin. Itu Imam Betul Ulang. Awalnya sebelum jadi wali ahli maksiat jual. Di sini kita bisa belajar masyarakat muslimin. Amal Allah menghendaki siapapun yang jadi wali pasti bisa. Mau lelaki, mau bibini, mau penjahat, mau orang baik, mun Allah menghendaki jadi wali, pasti sebelum jadi wali diproses perubahannya oleh Allah Ta'ala. Nang bungul dihalimakan, nang jahat dibaikakan, nang baik ditambah baik lagi oleh Allah. Akhirnya kamu jadi wali. Nah seperti yang kita tahu di malam hari ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang mulai awalnya memang baik, terus jadi orang baik, terus menerus jadi orang baik. Ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sampai Sidin bisi karomat macam-macam, bisi karomat macam-macam karena kemuliaannya di hadapan Allah. Ada satu karomat Sidin diantaranya, Sidin bisa menghidupakan hayam yang sudah dimakan tertinggal tulang. Lalu kisahnya, seorang ibu menitipkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir. Pak Tuan Syekh, anak ulun diharaguakan lah. Di situ. Nah jadi pondok makanan sakit kan? Sakit di pondok, dua kare langganan hari-hari. Tapi ulun bahari pondok tidak bisa makan lima kare. Ulun sore lah lima kare bermakan. Ulun ini pemakan tangan sedikit. Ulun seharian lah dengan makan nasi. Juran mulai subuh tadi sampai ini ada makan nasi. Juran toh. Bujuran, kan orang lebih ada. Mulai subuh tadi sampai hari ini sampai detik ini kada ada makan nasi. Orang dulu kada hendak pak. Aku
tamimpi makan di surga. Sidin tamimpi aja, tamimpi makan di surga. Efeknya 40 hari kada mau lagi makan di dunia nih. Entah Sidin bangun guring suruh makan apa aja, dipaksa Sidin muntah karena saking nikmatnya makanan di dalam surga. Bayangkan dia. Jakanya kita tamimpi nangka ini malam pertama bulan Ramadan. Jadi sebulan dan bersahur kada buka kada. Nyaman kada halang duit. Jaga arangin jaga. Andai-andai seandainya walau di dalam bahasa Arab lau, andai kata, jikalau, seandainya, mahayal. Ya Allah ya Rabbana, mana kisahnya tadi? Makan kada suah ulun makan di makareng di pondok. Hari ulun di pondok Hintalo tuh Pak. Hari-hari Hintalo aja. Tapi Hintalo ulun tuh variasi. Hintalo ulun ya. Hintalo nak ulun ulah, gitu kan? Salah pandir protes ulunnya biar Hintalo nak ulun ulah tuh bervariasi. Hari ini Hintalo mata hadaman. Kita sampai kawan. Esok Hintalo bakocap, oh ya biasanya bedadar kan. Esoknya Hintalo bercampur nior. Dapat limpe, betumpi. Kami di arwah nini nyaman Hintalo betumpi nior. Esoknya Hintalo bercampur jagung. Dapat kata nggak kayak ampal jagung, tapi Hintalo campur jagung. Esoknya Hintalo campur mie sedap. Kebujuran suara. Trennya udah habis. Ganti. Tukar lagi ambil. Cing. Baterainya udah habis. Mau ada? Cing. Esoknya Hintalo tadi berbeda. Sampai bedadar, banior, jagung, bami sedap. Esoknya Hintalo bercampur pucuk balok. 6 dah. Esoknya lagi Hintalo berjarah. Nah 7 semingguan Hintalo aja. Ada apa yang udah bahari ada bisa dulang. Karena ulang makan dibakar yang bisa. Nah itu bahari. Ulang mau lah seorang bahari bisa besar. Mau nimbah kawin dah lagi ulang besar. Ada itu kalau masyarakat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi si bibi ini tadi makan anaknya, ternyata makanannya sakit, anaknya dikurus di pondok. Pas mamanya melihat mau protes sekalinya. Wahai Tuan Syekh, dia nyaman-nyaman makan ayam, anak ulun kurus kayak ini. Jangan-jangan karena diberi makan. Diberi makan tapi dasar dikurangi jatahnya. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, boleh anak pian hendak makan ayam kalau bisa kayak ulun. Kalau sudah bisa kayak ulun, dikumpulkan sidin tulang, disuruh sidin tulang bangun. Ayam bangun, jadi kayak ayam basah. Set tulang tadi berdaging, membulu, mengkuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Jilani Waliullah. Jaya menguak. Amun pian anak pian bisa mengolah ayam kayak itu, parah nak makan ayam. Ini karoman sidin. Nah kita lihatnya di sini karoman sidin.
nyata-nyata hayam itu jadi tulang, tiba-tiba hidup basah. Ini nyaman bukan penjualan ini, jualan warung makan, jualan lauk ayam, seafood, jualan ayam goreng. Ini nyaman ya, ibah tutup orang makanan pulang kayak ayam jadi basah tatak pulang. Kapan kada pemuda seumur hidup ayamnya dingin tuh jaga, karena dingin jaga. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani, wali yang masya Allah dasar dipilih oleh Allah, mulai dahulu baik, seterusnya baik, dan seterusnya jadi orang baik. Yang ulun ceritakan yang lain-lain tadi, ada wali yang latar belakangnya tidak baik kemudian jadi wali. Ada yang baik-baik terus jadi baik, seperti yang kita awali malam hari ini, Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani, turunan Nabi kita Muhammad yang ke-13 dari jalur Sayyiduna Hasan, cucunya Nabi SAW. Nah, beliau kemudian wafat, lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah, umur sidin 91 tahun. Ketika wafat umurnya 91, dimakamkan di kampung Babul Araj di kota Baghdad di negara Irak. Mudahan kita suatu saat kawas ziarah makam beliau. Mudahan berkat rancak mahauli Syekh Abdul Qadir, tulang haji kita nyaman, tulang umroh kita kawan. Ke Irak pun mudahan kalau kita ziarah ke makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya rabbal alamin. Yang sini lah namun sampaikan, mudah-mudahan sabarataan kawan memaham apa namun sampaikan, ulun kawan mengamalkan, biar kawan mengamalkan juga. Mudah-mudahan semuanya yang hadir panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, namana tahu mudahan lakas lunas, namana belum kebini lakas kebini, namana belum belaki lakas belaki, namana belum bisi anak lakas bisi anak, yang sudah bisi anak mudahan anaknya berataan paasian, solehin, solehah. Mudah-mudahan kita berataan hidup selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun membawa iman. Bibarakatin Nabi wa ahli baitin Nabi, wa bil khusus bibarakatin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang ulun sampaikan. Minta redha, minta halal kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Bagi pian yang ingin memiliki koleksi foto pribadi ulun dan resmi cetakan majelis kami, itu ada di muka stand di sebelah kiri masjid, sebelah kiri ulun ada tulisan fotonya MT Sabilul Anwar, dan fotonya tidak berlaminating. Itu duitnya kami gunakan untuk operasional majelis kami. Itu ada di Higa situ. Minta rela ulun namun ada salah, ada khilaf, khususnya tuan-tuan guru, alim ulama, tutuha-tutuha, dan biar berada khususnya ada ibu-ibu, ulun rancang maulolok ibu-ibu, ulun ibu-ibu, tapi tidak apa-apa gue itu tanda sayang ulun biar beradaan. Man ahabbaka nasahaka, orang yang menasihatimu, orang yang mencintaimu ialah orang yang menasihatimu. Nah, minta rela ulun lah berada salah khilaf, mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, insya Allah kita bertamuan lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Amun umur kita panjang, mudahan lakas mimpi Nabi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan lakas tulang haji. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, sebelum mati sudah jadi wali. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan kawin lagi. Amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Tapi kalau ada kamar mandi di rumah aja. Jauhan ke sumur di ladang. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung merpati, burung belingis, burung buburak, burung gantiung. Itulah nama-nama burung. Ada